Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW yang akan dibahas oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Walaupun janda, tapi digelari dengan nama wanita suci karena akhlaknya, pergaulannya, penjagaan dirinya, sehingga digelari wanita suci dan banyak orang yang jatuh cinta terhadap Siti Khadijah dan berlomba-lomba untuk melamar Siti Khadijah, termasuk Abu Sufyan dan Abu Jahal, para pembesar orang-orang Quraisy ketika itu. Namun Siti Khadijah tak seorang pun yang dapat menaklukkan hatinya, sampailah kemudian beliau mendengar ada seorang pemuda yang diberi julukan Al-Amin, terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu terpercaya, akhlaknya, perbuatannya terpercaya. Maka Siti Khadijah pun ingin memperkerjakan, ingin kenal lebih jauh tentang sosok pemuda yang ternyata bernama Muhammad bin Abdullah SAW. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi ketika itu. Saya gunakan kata Muhammad bin Abdullah SAW membawa perdagangan Siti Khadijah menuju ke negeri Syam. Dan Siti Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Maka Maisarah kemudian mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk pergi membawa perdagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Ternyata perdagangan itu mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ketika pulang ke Mekah, Maisarah bercerita kepada Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, laki-laki bernama Muhammad ini sangat luar biasa, banyak disenangi oleh para pelanggan, oleh para customer," misalnya bahasa kita sekarang ya. Kenapa? Karena kejujurannya, kelihayannya dalam berdagang, akhlaknya sangat luar biasa. Maka Siti Khadijah pun jatuh cinta dengan pemuda berusia 25 tahun itu. Sementara Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Jadi kalau di zaman sekarang ada wanita yang lebih tua umurnya, jangan nyinyir. Ini dikit-dikit diomongin, dikit-dikit nyinyir. Ih, kok mau ya sama perempuan lebih tua? Siti Khadijah usianya 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan perasaan cintanya kepada Nafisah, sahabatnya. Siapa namanya, Bu? Nafisah. Nafisah, tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa apakah dia berkeinginan terhadapku. Karena Siti Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Nafisah pun menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian disampaikan berita ini ke paman-pamannya Muhammad bin Abdullah SAW. Dan kemudian akhirnya meminang Siti Khadijah. Dari pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dianugerahi berapa orang anak, ibu-ibu sekalian? Berapa? Masih ada yang nggak tahu anak-anaknya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? 4? Kok korupsi? Berapa, Bu? 6. Berapa? Masa ada yang bilang 1 anaknya Nabi Muhammad sama Siti Khadijah? Siapa? Fatimah. Aku tahunya cuma Fatimah gitu. Anak-anak Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah berjumlah 6 orang. Anak-anak Nabi Muhammad ada 6 orang. Pertama Qasim, kedua Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu lagunya Maryam, anak saya nomor 1 tuh di TK-nya. Jadi anak-anak Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah adalah 6 orang anak. Dianugerahi pernikahan yang sangat membahagiakan. Namun menjelang Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Rasulullah SAW sering sekali menyendiri di Gua Hiro di atas Jabal Nur. Siapa pernah ke sana, Ibu? Semuanya semoga pernah pergi umroh dan haji insya Allah.
dan satu hari nanti akan pergi ke sana insya Allah, supaya kalau ada kesempatan bisa mendaki Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Hiro. Muhammad bin Abdullah SAW menyendiri di situ, merenung akan apa yang terjadi di kota Mekah. Kenapa orang-orang memiliki akhlak yang demikian? Orang-orang Mekah pada saat itu, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan apabila istrinya meninggal dunia, sang wanitanya boleh diwariskan dengan yang lain. Perempuan tidak ada harganya sama sekali. Perbudakan, kezaliman terjadi di mana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Sampailah pada suatu ketika di bulan suci Ramadan, di malam hari, datanglah sosok laki-laki yang meminta Muhammad bin Abdullah SAW untuk membaca sambil dipeluk dengan erat. Saya tak bisa baca, saya tidak bisa baca. Akhirnya turunlah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang membuat Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah SAW. Ayo kita baca sama-sama surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1-5 membuat Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah SAW. Pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena bayangkan di tengah malam yang gelap gulita. Gak apa-apa, panas sedikit, mati lampu ya. Kenapa pada saat itu Rasulullah SAW ketakutan? Karena bayangkan di malam yang gelap gulita tiba-tiba ada orang tak dikenal menyuruh membaca. Dan kemudian istri yang baik tidak bertanya dari mana, kenapa nggak pulang, kenapa pulangnya telat, kenapa nggak ngabarin, enggak tuh. Kalau istri zaman sekarang kan begitu, suaminya pulang telat sedikit, terutama yang pernikahan muda. Papa dari mana sama siapa, kenapa nggak ngabarin, kok telat pulangnya, kok nggak dibalas WhatsAppnya, dan panjang banget. Suami baru sampai depan rumah pertanyaannya panjang banget. Tapi lihat Siti Khadijah ketika sang suami datang pulang ke rumah tak bertanya panjang. Ketika suami mengatakan selimuti saya, maka Siti Khadijah menyelimuti sang suami. Barulah dalam keadaan tenang sang suami bercerita apa yang dialaminya ketika di Gua Hira melihat malaikat Jibril. Dan kemudian Siti Khadijah menenangkan hati suami. Allah tak akan pernah menyanyiakan engkau. Allah tidak akan pernah mengabaikan engkau. Engkau orang baik suamiku. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau membantu orang-orang miskin. Engkau adalah orang yang memiliki akhlak terpuji. Engkau adalah orang yang terpercaya. Dibesarkan hati suaminya. Itulah istri yang baik, istri yang luar biasa. Ketika suami tertimpa sesuatu, ia besarkan hati suaminya. Ia beri pujian yang luar biasa untuk suaminya. Dan kemudian tidak sampai di situ karena Siti Khadijah setelah itu mencari solusi atas permasalahan suaminya, yakni dibawanya Rasulullah SAW ke sepupu Khadijah, yaitu siapa namanya? Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal adalah orang yang mengimani kitab asli sebelum Al-Quran, artinya mengimani Allah dan juga mengimani Nabi terakhir. Maka Warokah mengatakan, engkau adalah Nabi terakhir. Andaikan aku masih hidup, umurku panjang, aku pasti akan membelamu. Maka pahamlah Siti Khadijah dan Rasulullah SAW bahwa apa yang dialami Rasulullah menandakan bahwa beliau memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai ajaran Islam, menyembah Allah, tauhid kepada orang-orang Mekah ketika itu. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.